Bismillah, apakah bisa kita mulai, teman-teman? Kenapa Pak? Insya Allah Bapak. Boleh. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu dan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu belajar mengenai pemrograman berbasis web. Teman-teman semua, apakah masih ingat kemarin pelajaran kita sampai mana? Sampai PHP, Pak. Algoritma apa ya? Sampai operator PHP ya? Iya, Pak. Bentar, ini internet saya nggak bisa masuk. Masih ingat kemarin untuk kita membuat variabel di dalam sebuah PHP pakai apa kemarin? Pakai dolar, Pak. Pakai dolar. Terus kemarin selain itu pakai apa lagi? Kita membuat apa lagi selain itu? Masih ingat? Looping, Pak. Looping. Looping ya? Iya. Terus operasi ya, Pak. Penjumlahan gitu-gitu ya. Ya, operator. Iya. Jadi kemarin itu kita sudah membuat operator penjumlahan seperti itu. Nah, untuk saat ini kita akan mulai membuat semacam kondisi seperti ya. Kondisi di dalam PHP dan pemrograman web. Baik, Pak. Maaf nih, internet saya lagi agak lemot. Maaf nih, internet saya ingin masuk ke panelnya agak susah koneksinya.
Belum ada suaranya ya, Ustaz. Pak. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Maaf nih, internet saya lagi agak sedikit gangguan. Bisa Pak, insya Allah. Tidak apa-apa Pak. Semoga dimudahkan. Apakah sudah terlihat ini screen share saya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita akan sekarang mulai untuk membuat suatu kondisi ya. Pertama kita akan membuat file dulu, kondisi form. Jadi di sini nanti kita membuat form di dalam HTML, misalnya kondisi HTML gitu ya. Kondisi.html kita buat. Kita buat coding untuk membuat sebuah form. HTML seperti biasa. Kita langsung aja, nggak usah pakai apa. Kita mah bisa gampang. Naruhnya udah gitu, ini lagi bawanya susah. Misalnya kalau rumahnya tingkat atau blok baru. Kalau kita membuat form ya, pertama kita ketikkan form seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian form ini kita kasih action. Actionnya kemana? Kalau kita belum menentukan actionnya, mungkin kita begini aja. Maksudnya kalau actionnya itu di dalam layer yang sama, di dalam HTML yang sama, kita kita kosongkan. Kemudian metodenya apa? Metodenya apa? Misalnya metodenya sama dengan post, yaitu post itu maksudnya adalah kita mengirimkan. Nah, namun apabila kita nanti akan membuat form ini, kita tujukan targetnya itu kepada file yang lain, file HTML atau file PHP yang lain, maka kita misalkan ketikkan gini, kita akan membuat lagi file HTML yang lain, misalnya kondisi.php ya. Karena nanti di sini form ini kita akan hanya untuk membuat ininya aja, jadi formnya doang. Nah, nanti yang akan mengeksekusi itu adalah kondisi PHP-nya ini, seperti itu.
Jadi kita buat form, kemudian di sini ada input. Input biasanya pakai tipe. Sama dengan, misalnya apa? Misalnya kita membuat input tipenya teks. Kemudian name-nya apa? Nah, name ini adalah nanti untuk ini ya, postnya itu kemana? Nanti kita di situ nanti di PHP itu untuk isi dari atau variabel dari ini dari yang kita tuliskan gitu. Misalnya angka gitu. Kan kita kemarin kan ada tugas untuk membuat kalkulator ya. Misalkan name-nya angka. Kemudian kita bikin input tipe lagi. Ini adalah untuk sebagai tombol. Input tipe sama dengan apa? Kalau tombol. Ada yang nggak tahu? Hah? Tombol. Enggak input. Kalau ini ke tombol kan tombol. Nah, ini apa? Submit. 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 Kemudian kita kasih value. Value itu namanya apa? Misalkan enter. Udah. Tutup. Sebenarnya kalau kaidahnya begini ya. Dikasih begitu. Karena yang ini tuh nggak ada pasangan. Secara kaidah begitu aja. Nah, gitu. Ini formnya kita sudah buat. Formnya sudah jadi seperti ini. Kita save dulu sebentar. Internetnya benar-benar sangat kecil ininya. Bentar, ini saya turunin. Nah, kemudian kita di mana tadi? Kondisi webproc HTML. Nah, kita coba panggil apakah HTML yang kita buat tadi sudah jadi. Webproc di luar. kondisi.html. Bentar. Nah, ini sudah jadi ya form kita ya, teman-teman. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Form. Ini kalau ini kan nggak begitu ini ya, Mas. Kita kalau kita mau coba tambahin juga nggak masalah. Ini kita kita nggak style apa tuh nggak kita hiasi atau apa. Yang penting kita ini pengertian aja sekarang. Misalkan kondisi. Ya, gitu aja. Nah, ini nanti kita ingin menginputkan apa gitu kan. Misalnya angka 1. Gitu, ntar kita enter, harinya kemana gitu. Nah, ini karena file kondisi.php-nya belum ada, dia langsung lari ya. Jadi kan kita tadi di sini kita mengisikan extension itu kemana? Ke kondisi.php. Nah, otomatis dia langsung kondisi.php. Karena kondisi.php ini kita belum buat, dia nggak akan ini file not found karena filenya kita belum buat seperti itu. Nah, kita balik lagi ke kondisi.html. Nanti kalau kalkulator kan nanti juga pasti ada inputan begini, maka inputan ini kita buat. Kemudian setelah kita membuat kondisi.html, kita membuat lagi file kondisi.php. Kita copy aja ini. Kita copy aja di sini, copy. Kondisi.php. Copy. Nah, ini kondisi.php udah ya. Coba kita run. Kira-kira apa teman-teman munculnya? Kalau kita run, ini angka 1. Kalau kita enter, munculnya apa? Sama, Pak. Kenapa? Sama. Karena apa?
Karena actionnya kembali ke itu lagi, kondisi HTML. Oke, coba kita enter ya. Sama, betul. Karena kita apa? Belum menerjemahkan apa-apa yang di dalam kondisi tersebut. Nah, Iya. ini cuma bolak-balik aja. HTML, PHP, HTML, PHP seperti itu. Kalau mau akan agak beda, itu ya kita codingkan ininya di PHP-nya ini. Edit. Nah, ini kita ganti. Kita ganti bukan ini, hasil. Hasil kondisi. Nah, di sini kita akan membuat file PHP ya. Bagaimana kemarin file PHP dibentuk, teman-teman? Kurung buka, tanda tanya, PHP ya. Bukan kurung ya, lebih kecil. Saya Lebih kecil. Nah, seperti ini, PHP. Kemudian diakhirin pakai apa? lebih tanda Tanda tanya tanya lebih sama besar. lebih besar. Betul. Begini ya. Ini untuk membuka PHP dan kalau HTML kan seperti ini kemarin. HTML, HTML. Nah, ini PHP. PHP seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengambil dari yang di sini tadi. Tadi pakai apa namanya tadinya? Ini kan ya, pakai name angka ini ya. Nah, kita akan mengambil nilai atau membuat variabel dari nilai angka ini, dari angka ini. Kita buatkan di sini. Kita majuin sedikit. Nah, kita kemarin kalau untuk membuat variabel pakai apa, teman-teman? Pakai dolar. Dolar. Oke. Kita di sini samain aja namanya ya. Di sini kan kita name-nya kan angka ya. Kita copy. Ctrl C gitu. Kemudian kita paste di sini. Nah, sama dengan. Nah, di sini kan kita ingin mengambil angka dari pos. Nah, kemudian kita biasanya gini nih. Kasih dolar, terus underscore. Ini ngambil pos ya. Dolar, pos, Underscore pos, plus. underscore pos gitu ya. Iya. Nah, kemudian pakai kurung ini. Nah, kurung yang apa? Yang kotak ya. Kurung yang kotak itu namanya apa? Kurung yang kotak. Kemudian kita kasih petik sini. Petik. Nah, petiknya udah otomatis 2. Kalau di tempat teman-teman mungkin kalau yang belum 2 ya nanti dikondisikan 2. Kemudian kita isi apa di sini? Sesuai nama yang tadi kita kasih. Nah, betul. Sesuai namanya ini ya. Kita kasih ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini kalau seandainya kita akan tampilkan bisa. Kita save dulu ya. Ini kita jangan lupa kita tutup ya. Setiap kita membuat variabel di dalam PHP itu harus ada tutup sini. Gini. Ya. Coba kalau kita echo. Kemarin untuk menampilkan dari PHP itu apa? Echo sama apa? Print. Sama print. Oke, kita Print. pakai yang ini aja ya, yang paling viral ya, yang paling Variabel. yang paling sering dipakai yaitu dengan echo. Oh. Dengan echo angka. Kemudian kita save. Ini kita baru menampilkan saja ya, jadi belum membuat kondisi. Kita baru menampilkan. Kita refresh. Nah, kemudian kita tulis nih, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, kita enter. Nah, di sini hasilnya 1, 2, 3, 4, benar ya? Betul. Iya. Kita kembalikan. Nah, ini teman-teman kalau kita mau membuat apa? Membuat bisa kembali di sini kita bisa ini ya. Kita bisa buatkan tombol misalnya input tipe button aja button.
ini kita ini ya kondisikan. Ini nanti aja nih, button nanti aja. Pokoknya malah ini apa? Kebanyakan. Nah, kita baru mengeluarkan dari postnya ya, dari postnya. Ini bisa post, bisa request ya. Ini coba kalau pakai request juga bisa. Jadi begini. Request. Misalkan request begini. Sementara kita balikin pakai ini aja. Kita request, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kita enter. Nah, nggak ada. Karena apa? Karena di sini apa namanya? Bukan metodenya bukan post. Harusnya request gitu. Metodenya request. Request atau get gitu kan. Kalau enggak langsung aja. Gini, coba kalau gini coba kita cek. Kita kembalikan ke sini. Kita refresh dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, masih belum bisa. Angkanya di sini ya, angkanya. Angkanya di sini nih. Karena kita nggak menampilkan ininya ya, angkanya langsung di sini. Jadi tetap kita karena di sini post ya pakai post saja. Nah, kemudian kita ingin membuat suatu kondisi. Oh ya kan, karena di sini tadi belum ini ya. Belum ada echo-nya ya, pantes nggak mau. Echo-nya adalah angka. Di copy aja. Ini request juga bisa tadi kan. Ini request bisa, request seperti itu kita save. Kemudian di sininya bilang save belum. Internetnya sangat kredit. Apakah suara saya terdengar ya? Di sini internet saya agak kredit banget. Terdengar, Pak. Terdengar ya? Dengar. Baik. Ini saya nge-save aja susah, nggak bisa. Oh, sudah. Ini kita actionnya tetap post ya. Actionnya sama dengan post. Metode tadi, Pak. Metode ya, action. Metode penulisannya tadi gini ya. Nah, metode post. Coba kita ulangi lagi. Kita back. Refresh. 1, 2, 3, 4. Masih belum ada. Jadi tetap kondisinya tetap ini ya, post ya. Request nanti kalau sudah ke database. Sementara karena di sini baru PHP ke PHP, HTML ke PHP. Nah, ini harus kayaknya kudu pakai post dulu. Oke. Yang ini sudah selesai. Kita balikin lagi. Kemudian kita belajar kondisi. Di dalam kondisi, di dalam PHP itu ada macam-macam ya. Misalkan if kondisi apa, statementnya, statement pertama apa, statement kedua apa. Nah, kita coba belajar satu kondisi dulu ya. Satu kondisi dulu. Misalkan if, maaf hurufnya kecil aja, if dalam kurung. Selalu gitu ya, if dalam kurung, kemudian kita menerjemahkan dari variabel ini. Variabel ini, nah yang kita mau ini apa? Misalkan lebih kecil. 1. Or. Kemarin belum belajar or ya? Belum, Pak. Nah, or, bukannya sudah ya or ya? Or itu udah kemarin kan? Sudah kan? Iya kan? Kalau or itu kondisi, salah satu kondisi ketemu, dia otomatis betul. Tapi kalau dua-duanya ketemu juga betul. Tapi kalau nggak ketemu salah satunya, itu salah gitu. Bedanya dengan N apa? Bedanya dengan N apa?
Kalau N dua-duanya betul. Nah, betul, masih banyak ingat ya, alhamdulillah. Masih pada ingat. Jadi gini, ini lebih kecil satu. Berarti lebih kecil satu berapa? Kira-kira ketiganya. Nol. Lebih kecil satu, kemudian lebih besar 10. Gitu ya, misalnya kan seperti itu. Kita simpan. Nah, terus yang dimau apa? Kalau lebih kecil satu lebih besar 10. Nah, kemudian kita buka ya. Setelah if itu kondisinya tuh ini jika ini lebih kecil atau lebih kecil satu atau lebih besar 10. Nah, maunya apa? Kita masukkan di sini nih antara kurung kurawal ini kita kasih suatu echo. Misalkan echo. Echo itu akibat gitu Pak, hasil gitu kan maksudnya. Echo tadi kan Echo itu kan ini. Tadi kan belajar echo. Jadi dalam PHP itu untuk menampilkan sesuatu itu dengan echo atau apa? Masih ingat? Print, Pak. Print. Nah, itu dengan echo atau print. Kemudian kita echo-nya apa? Nah, kita misalkan Anda menginput angka bilangan aja, jangan angka. Bilangan. Nah, bilangannya berapa? Yang ini. Bilangannya kita dari sini. Sorry. Kita kopikannya aja di sini. Nah, begitu. Anda menginputkan bilangan yang kita input ini. Kita variabel ini kita masukkan gitu. Nah, kemudian karena di sini kondisinya ini lebih kecil satu, lebih besar 10 gitu kan. Nah, kemudian kita kasih kondisi lagi, misalkan di sini BR ya. Habis angka ini kita kasih B. Untuk menggabungkan HTML kemarin, untuk menggabungkan variabel PHP apa kemarin pakainya? Pakai titik. Pakai titik, oke, pakai titik misalkan Titik. BR. Seperti itu. BR ini untuk menurunkan ya, apa codingan kita. Kemudian kita kasih echo. Echo lagi. Error. Bilangan harus, nah kita tutup, harus ini, terus kita titik lagi. Titik ini tujuannya untuk menggabungkan. Kemudian kita kasih ini lagi. Dalam misalnya rentang berapa? Sorry, dalam rentang 1 sampai dengan 10. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kita tutup. Nah, seperti itu. Kenapa itu enggak jadi satu kalimat aja, Pak? Bilangan harus dalam rentang 1 sampai dengan 10 gitu bisa nggak, Pak? Nggak usah dikasih titik misalnya gitu, apa bisa? Bisa aja. Bisa. Maksudnya kita gabungin ya? Iya. Bisa. Kemudian setelah itu kita di sini kita exit ya. Jadi exit itu maksudnya tuh selesai. Ya gitu. Nah, coba kita jalankan. Maaf, di sana ada terdengar suara kucing. Nah, misalkan kita menginputkan 15 gitu kan. Nah, error kan. Anda menginput bilangan 15, error, bilangan harus dalam rentang 1 sampai dengan 10 gitu. Coba kalau kita inputkan 1. Nggak ada.
Karena apa kondisinya? Kenapa nggak ada? Saya tanya. Karena betul, Pak. Karena Ya, Belum ada rumus. karena betul benar. Karena betul. Oke. Kan kondisinya baru satu ya, betul nggak? Betul. iya. Kondisi kita baru satu nih. Kondisi kita baru satu, cuman ini. Jadi belum ada else-nya. Belum ada else-nya. Gitu. Sampai di sini untuk satu kondisi, ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Kita pelan-pelan saja belajarnya. Nanti dari sini kita bisa bisa membuat kalkulator seperti kemarin. Pak mau nanya, tadi itu kalau yang pakai titik sama yang langsung sambung begini tuh bilangan harus dalam rentang 1 sampai dan 10 itu apa bedanya, Pak? Atau sama Ya, cuman saja? kita ini ya, maksudnya gini. Kita tuh kalau menyambung variabel itu dengan cara begitu. Jadi dengan cara titik. Kan ini variabel ini berhenti di sini nih. Begitu. Terus kemudian kita titik di sini untuk menyambungkan. Nah, habis itu ini kita kasih variabel lagi ke situ. Biar tujuannya tuh ini nyambung. Kalau seandainya kita ininya banyak ya. Kalau satu sih nggak digabung nggak apa-apa. Coba kalau gini aja pasti Ya. nanti sama hasilnya. Coba kita Ya. ini kita praktekkan. Lihat dulu. Sama aja, nggak ada bedanya. Error. Coba errornya kita kasih warna merah, misalnya. Ejonya di sini. Font. Kok color aja. Nah, 000. Ya, masih belum ini. Ini nggak bisa di PHP, nggak bisa langsung begini. Ya nanti kalau untuk penghias-hiasan gampang. Yang penting kita tahu dulu ya. Tahu dulu apa ininya. Tahu dulu kondisinya dulu. Kita menghiasnya pakai CSS saja. Yang CSS kita sudah belajar di sana. Dan nanti untuk menghias-hiasnya kita lanjut nanti pakai CSS. Kemudian kita akan belajar satu kondisi udah ini ya, selesai ya. Teman-teman. Iya, Pak. Sudah bisa ya. Nah, kita buat dua kondisi. Ini exit-nya nggak usah. Kita dari sini kita kasih else. Else-nya apa? Else Misalnya, itu maknanya apa, Pak? gimana? Else itu artinya apa? Else maknanya. Else itu gini ya. Jadi berikutnya gitu loh. Maksudnya berikutnya. Kan ini kondisi pertama nih. Kondisi pertama error. Nah, kondisi lainnya itu apa? Else-nya gitu apa? Nanti else itu bisa if lagi. Bisa kalau kondisinya lebih dari. Tapi Gimana? nanti ada kurung kurawa gitu ya. Ada. Iya, selalu ada. Jadi antara ini kan kondisi pertama nih. Diakhiri dengan ini di sini. Kemudian else lagi. Else itu kondisi berikutnya apa gitu kan. Iya, Gitu.
Jadi ini Tapi kondisi masih lanjutan if ya. Lanjutan lanjut if ya, ini F-nya kan di sini. Baru F1 F ya. Baru satu F, cuman di sini jadi dua kondisi doang. Ini baru Ya, cuma dua. Kalau tadi kan kalau kita tutup di sini, kasih exit di sini otomatis kita cuma satu kondisi. Nah, ini kita coba dua kondisi. Jadi di sini kalau kriterianya benar, kemudian di sini salah gitu. Nah, kalau salah otomatis dia akan larinya ke sini. Larinya ke error. ya, ya. Ini kita potong aja. Bentar, ini kurang naik. Saya ketutupan Zoom. Kita back dulu. Ini kita potong. Cut. Jadi kondisi S-nya di sini. Pak, itu yang tanda lebih besar, lebih kecil dari 1, itu enggak harusnya lebih besar dari 1 angkanya, Pak. Maksudnya, kalau lebih kecil dari 1 kan 0, lebih kecil dari 10, 9, dan seterusnya. Jadi kayak, gimana itu, Pak? Maksudnya, itu Iya, yang if salah, itu, Mbak. ya, Harusnya gini. harusnya lebih besar. Kalau ini kan OR nih. OR itu salah satu ketemu. Nah, kalau mau N gini caranya. Kalau kondisinya kan ini pakai N ya. Misalnya gini. Jika angka lebih besar 1, N. Angka lebih kecil ya kan? Lebih kecil. Iya, dari 10 ya. Nah, ini otomatis ini nanti akan apa? Akan ke sana. Jadi maaf, ini OR juga ya, OR. Kalau N nanti harus semua ketemu. Jika angka lebih kecil 1, Ini OR mainin angka lebih. sendiri. Hah? Main ketik. Jika angka lebih besar 1, OR angka lebih kecil 10 gitu kan. Maka di sini apa? Di sini keterangannya mau apa keterangannya teman-teman? Nanti keluar angkanya itu ya, Pak. Iya. Kalau Jika betul. Jadi kalau kita inputkan ini, coba kita aja deh. Kita coba simpan aja. Kalau pakai gini seperti ini gimana? Misal kita kan di situ kan lebih kecil 10 ya, berarti coba kita hitung 10. Error. Ada mengikut bilang 10. Padahal nggak lebih kecil dari 10 ya, Pak. Iya. Karena ada OR-nya ini. Oh iya, karena ada orangnya. Nah, kalau ini Oh iya. apa namanya? Kalau ini angkanya lebih kecil lebih besar 1 ini nggak ada ininya. Kalau pakai N tadi yang saya bilang N lebih kecil misalkan 2. Kok nggak mau ya? Itu nggak ada angkanya. Kalau lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2, angkanya. Oh, iya. Maaf, ininya belum dimasukkan. Nah, gini, jika angka lebih besar 1 dan angka lebih kecil 2, jawabannya apa di sini? Betul. Misalkan ejonya betul ya. Iya, betul. Betul. S-nya apa? Salah. Jadi kalau kita input jika angkanya itu lebih besar 1 dan angka lebih kecil 2, nggak ada kan? Kalau mau gini 3 ya. Jadi angka yang kita input pasti 2, harus 2. Kalau angka yang kita input 2 nanti jawabannya betul. Tapi kalau yang kita input 3 nanti jawabannya salah. Insya Allah seperti itu. Coba kita input angkanya 3. Salah. Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Karena apa? Karena kondisinya ini
harus dua-duanya harus terpenuhi. Nah, coba kalau kita input angka itu dengan 2. 2. Betul. Betul. Jawabannya betul. Menginput bilangan 2 seperti itu. Paham ya kira-kira ya teman-teman ya? Insya Allah. Nah, ini kita coba ini masukin gini. Sama. Kita copy. Salin. Ini kalau di cas nih dia nggak boleh klik sendiri. Kita back lagi. Kita Kondisi enter. ini tuh buat login. Enggak, Pak. Misalkan 5. Kalau 5 apa tadi? Salah. Nah, Ya, salah. Anda menginput 5. Menginput bilangan 5 seperti itu. Nah, ini 2 kondisi ya. Mudah kan ya, teman-teman ya? Ini salah, Pak. Apa Anda nggak jelas suaranya. Pak Aki, tadi Ustaz Muhammad kondisi ya? ini untuk Gimana Ustaz? Suaranya kurang kondisi jelas, ini Ustaz. untuk buat login atau untuk password gitu, Pak ya? Biasanya. Ya buat macam-macam nanti bisa buat login, buat ya seperti kita bikin kalkulator tadi. Kita buat kalkulator, buat ini bisa pakai ini kondisi ini. Seperti itu. Jadi logika itu semuanya akan masuk nanti. Pada saat kita mungkin ya, kita kan misalnya nanti kita membuat nilai ini. Nilainya misalnya nih, kita sekarang coba pakai nilai ya. Antum semua yang jadi apa? Jadi guru ya, guru ngaji atau apa gitu. Misalkan dengan kondisi mungkin satu aja ya. Maksudnya nggak usah pakai and or ya. Kita beberapa kondisi aja. Misalnya nih, kondisi mumtaz apa? Biasanya nilainya berapa teman-teman? 90 ke atas. 90. Kemarin kan ini ya, misalkan angka sama dengan atau gini ya, angkanya lebih besar ya. Angkanya lebih besar berapa? 90 ya? Iya, Pak. 10. 90. Angka lebih besar 90 N. Lebih kecil berapa? 100. Lebih kecil dari 100. Iya, besar. Ini kita coba membuat beberapa kondisi. Kan tadi udah sampai ke 2 kondisi ya. Nah, ini jadi rentangnya ya antara angka lebih besar 90 sampai dengan 100. Jadi kalau angka 91 nanti kondisinya apa? Mumtaz. Mumtaz. Nah, di sini mumtaz. Mumtaz. Kemudian kita sebutkan nilainya angka gitu. Kemudian kalau kita kasih lagi, ini kan tadi apa namanya? Terakhirnya ya, mana defaultnya apa? Nah, defaultnya belum ada. Misalkan kita kalau defaultnya belum ada, kita kasih aja defaultnya berapa. Misalnya selain apa Rasid ya yang terakhir ya. Misalkan gitu ya. Bener nggak seperti itu teman-teman? Halo? Saya Halo? kurang tahu, Pak. Iya ya. Suara saya terdengar nggak ya? Maaf. Mendengar, Pak. Pak. Iya, kedengar. Baik. Misalkan ini. Kalau ini defaultnya ya, nilai defaultnya ini belum ada. Kita tentukan. Kita cuma baru 2 kondisi. Nah, misalnya jika nilainya itu 90, antara 90 sampai dengan 100, ini tanpa sama dengan ya. Berarti ini di atas ya. Kalau sama dengan gini, lebih besar sama dengan seperti ini, itu apa namanya? Dia 90 sampai dengan di bawah 100, jadi 99. Kalau kita ini juga harus kasih sama dengan. Jadi 100-nya juga ikut gitu. 90-nya ikut, 100-nya ikut. Kalau mumtaz seperti itu enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, oke. Jadi nanti kalau nilainya inputnya tidak antara 90 sampai dengan 100, maka dia
akan nilainya rasib. Misalnya nih, Rosip. apa rosid ya? Iya, Maaf, rosid. rosid Merugi. ya. Misalkan kita input 90. Kira-kira nanti gimana? Mumtaz 90. Mumtaz. Aduh, internetnya Masya Allah. Muter-muter kok. Aduh, hilang. Bener ya, teman-teman ya? Benar, Ya, Pak. Iya. Kayaknya Mumtaz ya. Pak, kalau misalnya ada komanya di belakang, bisa tidak? Koma maksudnya gimana? Ini UHK ya? Iya. Misalnya 90,5 gitu, bisa tidak? Bisa, bisa. Ada hasilnya? oke, masukkan. Misalnya ya, kita masuknya di sini 90,5 gitu ya. Misalnya, ya, Ya kita enter aja. Mumtaz. Mumtaz Mumtaz, ya. terus Mumtaz. nilainya 90,5. Iya. Seperti itu. Ini yang kita baru dengan kondisi berapa? 2 ya. Dua kondisi. Nah, kalau seandainya kita nggak di antara 100, misalkan kita input 80. Kira-kira apa teman-teman? Rasib. Rasib. Nah, rasib nilainya 80. Tapi 80 masa rasib sih. Nah, kita bikin kondisi lagi. Jajidan. Yaitu dengan cara gimana? Nah, ini kita masukin di sini, ini paling S ya. S-nya itu rasib ya nanti. Paling apa? Kondisi paling kecilnya. Nah, sini setelah ini kita F S S-nya kita turunin aja. Tutup lagi. Kemudian di sini S lagi ya. S, kemudian F lagi. Kita copy aja di sini F-nya. Biar nggak boros-boros. F-nya di sini kita copy, kita paste di sini. Ini kondisinya ini. Ntar di sini kondisinya. Ini angka berapa kira-kira teman-teman? 80, Pak. 8 sama dengan lebih besar sama dengan apa? 70 Iya, boleh. sampai 80. Berapa? 10 80. sampai 80. Oke, 80 90 ya. 80 lebih ke 80 90 kali ya? Sampai 9 berapa? 80 89. lebih kecil 90 ya? 90, ya. Sama dengan 90. Kalau ini kan sama dengan di sini udah ada. Iya, berarti kurang dari 90. Ya, berarti kurang dari 90 ya. Ya. Iya. Jawabannya apa kira-kira? Jayyid jiddan. Jayyid. Jayyid jiddan. Jayyid jiddan. Dan Plus F. Kita coba jalankan lagi. Ini 80 ya. Jidan ya, betul ya. Nilainya 80. Betul, Pak. Nampak. Ini 3 kondisi ya. Kondisi terakhirnya adalah kondisi S. Nah, kemudian kalau kita di sini input misalnya 79,5. 9 aja deh. Udah mau Rasib. deket 80 ya. Kira-kira apa jawabannya? Rasib. Rosip. Coba. Betul, Rosip. Ya. Nilainya 99,9. Ya, silakan dikembangkan. Ini F-nya bisa sampai banyak. Tergantung kondisinya masing-masing. Nanti Itu kan angka. Kalau dia kayak kalimat atau kata, bisa juga kalimat. Misalnya apa? Mau kalimatnya gimana? misalnya kita cari Madinah Salam gitu. Oke, misalnya gini ya. Enggak, maksudnya kita mau Ini kayak search engine kan, engine gitu, search engine.
Ini bukan search engine, maksudnya ini Oh, ini gitu. cuman logika, kondisi-kondisi. Nanti search engine ada lagi sendiri, menampilkan kan. Oh, nah kira kayak gitu. Sama, kayak mirip soalnya, Pak. Ya kalau itu search engine nanti kan kita mesti klik ya atau select ya. Nah, yang Iya. di select itu nanti database. Kita belum sampai ke database, itu masih ya kita pelan-pelan, makanya kalau harus paham satu blok supaya tujuan kita kalau sudah mulai kondisi ya apa istilahnya, kalau sudah mulai ke database kita bisa membuat program gitu kan, itu sudah ada bekal gitu. Dengan kondisi-kondisi ini insya Allah nanti lebih gampang kitanya. Kondisi ini udah iya paham ya, ya. Nah, silahkan dikembangin sendiri. Nah, kita akan membuat kondisi untuk seperti kemarin membuat kalkulator, yaitu dengan model suite itu apa, memilih ya. Suite kemudian kita pakai case. Maksudnya jika pilihannya ini maka ke sini, pilihan ini ke sini gitu. Nah, itu mesti nanti coba kita buat kalkulator yang sederhana kemarin sebagai praktek untuk suite ya. Kondisi ini udah nggak ada yang nanya ya, ntar tinggal kembangin sendiri ya teman-teman ya. Iya, Pak. Kita sudah membuat kalkulator kemarin. Kita buka aja. Nah, ini yang case apa yang suite ya. Di sini Ini yang sederhana Kak, Pak. Kalkulator sederhana. kalkulator sederhana ini ya, kalkulator sederhana ya. Ini yang kalkulator sederhana ya. Iya, kalkulator sederhana. Kemarin kan kita membuat ini ya, membuat seperti tadi kita membuat form dulu. Form metodenya POS. Nah, ini karena di sini actionnya di tempat kita, maksudnya di tempat di sini. Jadi kalau tadi kan POS-nya kan ke actionnya kan ke ini ya, ke tempat lain, file lain. Nah, ini POS-nya ke diri sendiri, ke self gitu kan, ke diri sendiri. Nah, kemudian kita di sini sudah tahu PHP ya. Nah, di sini kan saya kondisikan ya, misalkan form method action ke diri sendiri, ke indeks sendiri. Kemudian ini jika ya, nah kondisi lagi, jika empty request build 1, di sini kan kita formnya di sini ada bilangan input tipe build 1, input tipe build 2 gitu kan. Nah, ini jika kondisinya tidak kosong ya, not empty ya. Di sini kan tanda tanya, tanda seru, kemudian empty, ini berarti tidak kosong atau tidak hampa gitu kan. Empty kan hampa. Jika request dari build 1 itu tidak hampa, tidak kosong, maka input tipe teksnya ya dari request bilangan 1 kita terjemahkan. Ya value-nya kita terjemahkan, value-nya menggunakan bilangan 1. Kemudian else. Nah, else-nya itu kondisi default-nya apa? Kondisi default-nya ya bilang placeholder itu buat ini. Maksudnya ketikkan bilangan di sini gitu loh. Demikian juga dengan bilangan 2. Jika tidak empty bilangan 2, maka di sini request-nya kita masukkan ke sini bilangan 2. Jika empty, maka bilangan ini isi dengan bilangan kedua gitu. Nah, kemudian di sini operatornya. Operator yang kemarin. Operator tambah, operator kurang, operator kali, operator bagi, seperti itu. Nah, kemudian submit-nya ini, tombol submit-nya adalah hitung. Seperti itu. Nah, ini hitung hasilnya. Di sini hasilnya. Jika insert hitung, maksudnya insert jika terisi, jadi ini pada saat kita tombol hitung ini kita pencet, nah name hitung ini kita terjemahkan di sini ya. Jika pos hitung input submit ini pos hitungnya itu terisi gitu, if insert, jadi jika pos hitungnya itu terisi, maka tulis dengan hasilnya dari mana, dari sini. Yang hasil ini, case ini.
Nah, kemarin kan kita sudah pelajari tambah, nah ini tambah. Jadi di sini ada switch ya, switch operasi ya. Jadi pos operasi ini ngambil dari mana? Dari switch-nya ini, function operasi ini. Function operasi ini kalau di pos operasinya, nah otomatis ini kan select-nya ini di sini ada name operasi ya Mas, teman-teman ya. Di sini ada name operasi. Nah, name operasi ini kita masukkan ke sini sebagai kita bikin sebuah variabel operasi. Ini boleh operasi boleh apa terserah. Jadi yang penting antara sini, antara select ini kan select itu tombol ya untuk tombol ke bawah gitu. Ini boleh pakai select, boleh pakai input. Terserah teman-teman. Misalkan kalau nggak mau di drop down ke bawah, nah teman-teman bisa menggunakan input tipe plus input tipe apa. Nah, itu bisa nanti di model-model terserah. Nah, ini kita coba kalkulator ini seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Jangan kita cuma nerangin doang tapi enggak ininya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kondisinya kalau tadi kan di sini jika tidak terisi, jika tidak empty, otomatis ini akan terisi. Tapi kalau karena di sini empty kan, di sini masih defaultnya itu empty belum keisi, maka di placeholder di bilangan pertama. Jadi di sini isinya adalah bilangan pertama. Nah, coba kita input, misalkan bilangan 1, kemudian bilangan 2. Nah, operasinya mau diapain nih? 1 sama 2 ini mau ditambah. Ini kan defaultnya tambah nih. Nah, hitung aja, klik. Bentar. Langsung 3 kan hasilnya. Jadi operasi di sini bilangan 1 diinput, bilangan 2 diinput. Kemudian operasinya apa? Tambah. Ya udah, otomatis dari sini kan kita ngambil switch-nya. Switch-nya tambah di sini. Berarti jika yang dipilih ini tambah, maka hasilnya sama dengan Pilih 1. bil 1 plus bil 2. Kemudian bil 1 plus bil 2 ini kan di sini hasil ya. Hasil itu kan hasil sama dengan bil 1 plus bil 2. Nah, langsung ditampilkan di sini. Tampilkan di hasil ini, echo-nya ini. Seperti itu. Nah, seandainya case-nya itu dikurang, berarti case kedua nih. Kasus kedua, yaitu gimana? Hasilnya adalah bil 1 dikurangi bil 2. Seperti itu. Kalau case-nya dikali, ya berarti hasilnya adalah bil 1 dikali bil 2. Bagi ya, bil 1 dikali bil 2. Gitu. Seperti itu. Coba kita praktekkan. Nah, di sini kan, karena di sini sudah sudah terisi, dia otomatis akan keisi. Misalkan ini 2 nih, kita ketik 2, kemudian ini 3, kemudian misalkan kita kurang, kira-kira hasilnya berapa? -1. -1. 1. Lama banget ya. Muter-muter. Maaf nih, internet saya agak ini ada pelatihan. -1 ya teman-teman ya. Iya, Pak. Nah, kalau seandainya kita kan sudah nih, kita kalikan jadi 6. Kalau kita bagi 0,6667. Ini sudah kalkulator sederhana sekali, sangat sederhana. Nah, dengan hanya bikin seperti ini aja kita sudah bisa membuat kalkulator sederhana. Kalau ini kan style ini kita bisa kembangkan sendiri lah. Style ini. Terserah teman-teman. Yang penting kita sudah paham di sininya nih di PHP-nya ini. Seperti itu. Sampai di sini kita sudah tahu ya switch ya. Switch ini bisa ini ya, kita bisa tambahin. Misalnya mau case apa lagi teman-teman? Teman-teman? Iya. Mau case apa lagi? Persen mungkin. Persen. Misalkan kita persen ya.
Coba kita copy aja sini. Kalau persen gimana? Per 100. Dibagi 100. Oke. Iya. Berarti bilangan 1 dibagi 100. Gini. Kalau persen ada 1, ada 2-nya gitu bilangannya. Gimana, Pak? Gimana? Kalau Gimana satu itu bagi bilangannya ada satu. 2 soalnya. Bilangnya 2. Kalau Iya. salah satu berarti ya. Atau dua-duanya diisi. Kalau mood aja gimana kalau mood? Tahu nggak mood? Modulus. Tahu nggak mood apa modulus? Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Hasil bagi. Misalnya hasil bagi mood itu kalau di dalam apa? Di dalam PHP itu pakai persen gini. Gini. Hasil bagi. Ini kita tambahin mood. Apa ya mood? Lambangnya ya. Nah, masalahnya ya. Saya nggak tahu lambangnya. Titik 2 aja lah. Hasil bagi. Kita refresh. Sudah ada. Misalkan 2 hasil bagi 2 bilangan 2 dengan 3 itu berapa kira-kira? Hasil baginya 2. 2 dibagi 3 hasil baginya 2. Kalau 2 dibagi 2 hasil bagi 2 itu pasti 0 kan? Kalau nggak salah ya. Betul nggak? 0. Jadi sebenarnya gini, kalau kalian ini kondisinya kalau bilangan itu habis dibagi 2 maka itu bilangan genap. Kalau bilangan itu habis dibagi 1 maka itu bilangan ganjil gitu loh. Misalkan 3 dibagi 2 hasil baginya 5. Berarti bilangan itu ganjil. Mood itu hasil bagi lah pokoknya. Mood itu apa? Hasil baginya berapa? 0. Hasil baginya 0. Maka kalau hasil bagi dari bilangan itu 2 pasti dia ganjil. Apa dia genap. Kalau hasil baginya itu ganjil, apa hasil bagi dari dibagi 1 itu 0, otomatis dia ganjil. Kalau dibagi 2 itu hasilnya genap, hasilnya 0 berarti dia genap gitu. Misalkan ini 3 hasil baginya berapa? 0, itu berarti ganjil dia. 0. Jadi maksudnya hasil bagi itu bilangan itu dibagi 1 itu hasilnya 0 gitu. Itu pasti bilangan ganjil. Kalau hasil baginya 2, misalnya 2 nih, 4 aja deh, 4 dibagi 2 hasilnya 0, hasil baginya 0. Kalau ganjil 0. Iya, kalau gini, kalau dibagi 2, kalau bilangan itu kelipatannya mungkin ya, pokoknya dibagi 2 tuh habis, dibagi 2 tuh habis, nggak ada sisanya. Kalau kita dulu kan ada pembagian pakai itu loh, pakai apa? Begini tuh loh. Kan sisanya ada yang 1. Nah, kalau sisanya 1 itu kalau dibagi di sini pembagian 2 nih. Kalau ada masih sisa 1 berarti nggak habis kan? Dia masih ada ini. Ini kan 100 gitu. 100 dibagi di sini 1 terus sampai ke bawah. Nah, ini kalau hasil baginya nggak 0, otomatis di bawahnya ini nggak 0, dia bilangannya itu ganjil. Tapi kalau dibagi 2 itu hasilnya 0,
nggak ada sisa gitu kan, itu berarti bilangnya genap seperti ini. Ini ya, guys, kira-kira begitulah. Jadi kondisi-kondisi seperti ini nggak cuman buat kalkulator aja, nanti banyak. Misalkan kondisi kayak tadi, case nilainya 10, operasinya apa, seperti itu. Ya, ini switch untuk apa? Untuk memilih aja. Jika user memilih tombol ini, maka dia operasinya ini. Jika memilih tombol kurang, maka operasinya ini, dan seterusnya. Berarti kalau pos itu bilangannya tidak diketahui begitu Pak ya? Gimana? Yang pos tadi itu artinya tidak diketahui. Kondisinya tidak diketahui. Yang pos mana ya? $_pos. Ini. $_ post Iya. itu untuk ngisi ya. Ini variabel yang kita kita menangkap apa yang diisi oleh si user. Jadi di sini kan ada isian nih. Di sini ada isian. Nah, isiannya ini yang diisi user itu berapa? Ini kan diisi 1. Nah, ini kita tangkap dengan pos ini. Di sini kan pos bilangan 1, pos bilangan 2 gitu kan. Iya. Ini hasil dari yang diinput oleh user. Berarti kalau pos itu bisa juga dengan kata-kata kalau kita terjemahkan gitu Pak. Kalau misalnya ini kan sudah default, sudah dari PHP memang seperti ini. Jadi khusus untuk bilangan $_post, $_request, $_get gitu. Nah, itu sudah bahasa bakunya dari PHP. itu khusus untuk bilangan atau bisa kita kata-kata juga? Semuanya. Semua yang mau diinputkan di situ harus pakai post atau pakai request gitu. Oh iya Pak. Ya seperti kita bikin password requestnya apa? Misalkan input tipe kalau ini kan di sini kan ada di sini input tipe apa? Input tipe tag, input tipe password gitu. Nah, ini tipe-tipe ini juga ini sudah ditentukan oleh HTML. Kalau ini HTML nih ya. Karena ini bahasa HTML. Kemudian input tipe submit seperti yang tadi mana? Nah, ini input tipe submit. Nah, ini submit. Submit itu ya nanti timbulnya tombol seperti ini. Nanti kita buat ngeklik gitu. Misalkan 2 seperti tadi ditambah ini submit di sini. Jadi diinput ke sini, kemudian nah posnya apa? Ini posnya 1, posnya ini 2. Ini pos bilangan 1, pos bilangan 2. Pos operasinya apa? Oh, mau tambah. Nah, kemudian ada form lagi satu lagi kan, formnya 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, kemudian 3, 4. Satunya itu bilangan 1, 2-nya itu bilangan 2. Pos ketiganya itu yang mau dipilih apa, tambah, kurang, atau apa. Kemudian pos ketiganya itu adalah submit. Kemudian akan menghitung otomatis di sini, di bawahnya ini. Ini ngitungnya dari mana? Dari case-nya ini. Case tambah, case kurang, case kali. Nah, itu langsung diterjemahkan di sini. Pada saat si user mengambil men-switch ya, atau memilih case tambah, maka hasilnya ini. Case kurang, hasilnya ini, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman. Dikit-dikit Pak. Ini baru sederhana banget. Nanti Iya, mudah-mudahan bisa Pak. kita akan, kalau takutnya ini ya, Amin. tambah ke JavaScript seperti itu. JavaScript lebih ini lagi. Ini saya kemarin sudah rancang kalkulator yang menggunakan JavaScript, dan hasilnya ya kayak kalkulator beneran. Nah, seperti ini. Kalkulator kan mereknya Casio apa-apa. Buat soal juga bisa Pak kayak dari sini Pak ya. Kenapa? Buat soal gitu ujian bisa Ya, bisa. Nanti pokoknya kalau sudah ada database itu udah enak, Pak. Sudah masuk ke database,
Nanti kita bisa langsung menilai kalau dia jawab A benar, jawab B salah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat apa ya, langsung uji jawabannya dari sini, sebenarnya dari pos-pos begini. Biasanya kan pakai Google Form kita kan. Ya biasanya kan Google Form. Nah itu sudah dibuatin sama Google. Iya, iya. Database-nya sama mereka juga gitu. Nah di sini kita kalau mau mengolah sendiri kan mesti download dan sebagainya. Nah di sini kan kita kalau sudah punya database, punya website sendiri kan punya web program sendiri, otomatis semua data itu kita sudah bisa langsung mengolah. Nilai juga nggak usah seperti UHK mesti ngolah ke Excel gitu. Kalau sudah ada di dalam ini kan kita tinggal download aja. Kemudian begitu ini otomatis dia akan ini ya, begitu si user atau si yang menjalankan tes itu submit gitu kan. Misalkan submitnya tadi gimana tadi? Kita balik lagi deh. Otomatis nanti bisa diproses, jadi langsung otomatis ngeproses sendiri gitu loh. Program itu langsung ngeproses sendiri, kita nggak usah perlu ngoreksi satu-satu gitu. Udah koreksi sendiri, udah masuk. Misalkan si usernya itu nilai 12 tambah 12. Nah kemudian kita begitu dia submit gitu kan. Nah otomatis dia ini langsung masuk ke program. Kalau langsung masuk ke database, kemudian langsung bisa nilai sendiri gitu. Misal karena program itu bisa nilai sendiri. Seperti itu. Jadi dengan program seperti ini, aplikasi seperti ini akan memudahkan banget admin itu untuk jadi nggak perlu kerja keras ngolah data pakai apa. Kita sudah diolah di dalam apa namanya program kita sendiri, di dalam aplikasi kita sendiri gitu. Jadi begitu nanti hasilnya nilainya berapa, langsung keluar di sini. Keluar sini nilainya berapa. Nah, cara nentuin rasib dan sebagainya itu ya seperti tadi dengan kondisi itu. Jadi program ini bisa buat analisa, buat macam-macam lah untuk data, untuk apa penginputan data-data dan untuk analisa. Kayak saya aja kan biasanya kan analisa sales ya, sales atau penjualan. Nah itu bisa dianalisa kalau barang ini lakunya berapa. Nah itu semuanya bisa dianalisa dengan menggunakan program web. Seperti itu. Sangat menarik sekali, pelan-pelan saja kita belajarnya, nggak perlu terburu-buru. Gitu. Sampai di sini. Kemarin ada yang sudah bisa, coba, siapa namanya, Sumini ya, yang masih mau nggak? Masih mau lanjut? Kalau mau, coba Sumini presentasi. Nah, Ustaz. Gimana maksudnya? Nanti kan sudah bisa membuat kalkulator ya? Iya, Ustaz. Coba Anak copy paste. Iya, lihat di YouTube. Coba ditampilkan. Oh, sebentar, Kak. Anak copy paste. Mana ya? Nggak apa-apa copy paste, yang penting paham dulu aja. Masih dipelajari tadi. Belum sempat semuanya. Masih dipelajari. Bukan ini mana ya? Nah itu kalkulatornya cakep itu. Tapi belum bisa berfungsi Pak ini. Saya belum bisa ngatur di JavaScript-nya. Belum dipencet-pencet, belum bisa dipencet-pencet. Yang ini dulu aja, yang apa? Yang kalkulator sederhana dulu. Iya Pak, sebentar. Kalkulator. Beneran nih. Kayak kalkulator beneran. Iya, tapi belum bisa ngatur di JavaScript-nya, masih belum paham Pak. Ya karena kan kita belum belajar ke sana. Langsung ke kalkulator aja ya, ntar salah. Bukan ini. Nah itu tuh. Jadi yang JavaScript jangan itu. Belum belajar ke sana jangan. Yang sederhana dulu, yang kemarin. Iya Pak? Iya yang buat sederhana yang seperti tadi. Jangan JavaScript dulu. Iya, yang kalkulator sederhana kan? Kalkulator. Nah ini Pak. Ya itu.
Skripnya di sini. Tampilin skripnya, Pak. Iya, Ini boleh. skripnya. Ini menggunakan metode PES, kemudian actionnya kembali ke file ini sendiri, namanya calculator.php. Iya, betul. Kemudian namanya pakai bilangan 1, bilangan 2. Kemudian operator yang dipilihnya adalah pakai operasi yang valuenya ini bisa lihat sendiri, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian ini apa namanya? If set ini ya, Pak. Mana ke sini? If set ini untuk mengecek ketersediaan data kan yang ada di form ya, Pak. Nah, maksudnya gini, jika iset itu maksudnya gini, jika pos hitung ini terisi gitu loh. Jika pos hitung ini terisi, kalau nggak terisi dia nggak akan jalan. Kondisinya kalau terisi otomatis dia jalan nih. Dia pertamanya dia mengisi variabel bilangan 1. Terus kemudian mengisi variabel bilangan 2. Kemudian mengisi operasinya tadi berapa. Nah, kemudian di switch dipilih operasinya itu apa. Misal si user tadi operasinya tambah nih. Ya udah, dia langsung menerjemahkan. Hasilnya apa? Ya bilangan 1 plus bilangan 2. Kalau operasinya kurang, otomatis bilangan 1 dikurangi bilangan 2. Kalau operasinya kali, maka bilangan 1 dikali bilangan 2 dan seterusnya. Ya, Pak. Kemudian ini kan operasinya. Kemudian ditampilkan di hasilnya di kalkulator sini di bawah. Ini kan di atas ini kan rumusnya ya, istilahnya gitu, rumusnya. Iya, ini Ini di balik layar ya. Ini kalau istilahnya back end, di balik layarnya ini. Di balik layar adalah yang PHP ini, yang if sampai dengan if terakhir ini. If-nya kan ini if atas sampai if bawah ini. Gitu. Kurung kurawai atas sampai kurung kurawai bawah. Nah, kemudian hasilnya di bawahnya form. Hasilnya di sini lah, Pak. Iset tadi apa artinya, Pak? Iset, Pak? Terisi. Cek ketersediaan data ya, Pak. Oh, iset ya. Jika terisi gitu. Jika terisi, Pak ya. Iya, iya. Atau juga boleh juga gini, if not empty. Jika tidak kosong. Oh, yang tadi, Pak ya. Iya. Itu kan Berarti isi itu terisi atau not empty. Oh, baik, silakan Ukika. apa, Pak? Ya seperti itu ya. Jadi Iya, Pak. Kalau mudah-mudahan saya memahaminya itu kalau yang tombol, mahamin mudahnya jika dipencet gitu Pak, jika diklik. nah itu juga boleh seperti itu. Maksudnya jika diisi, jadi tombol itu kan akan diklik kan. Iya. Tombol itu akan ditekan gitu, Yang akan tombol, dipencet. iya. Jika pencetan itu ada isinya, jadi jika user itu melakukan memencet, otomatis dia akan menjalankan apa yang yang dipencet itu, ya, pilihannya apa gitu. Kalau pilihannya tambah, ya otomatis dia akan mengisi ke case pertama. Berarti Yaitu, isi variabel yang itu tambah ya, Pak. nah seperti itu. Nah, yang input tipe yang terakhir ini kan untuk hasil ya. Ya. Untuk hasilnya. Value-nya apa? Kalau seandainya ini jika tidak ada yang ini masih hasilnya ini 0. Jika Jadi, tidak ada yang diinput berarti hasilnya 0 gitu ya, Pak? so, jika case dari hitung tadi nggak ada, maka hasilnya 0. Tapi kalau kondisi pertamanya udah terpenuhi, jika iset atau terisi, maka ya dia akan value-nya tadi akan mengisi echo dari hasil tadi yang di atas. Seperti itu. Dan nanti ini baru latihan pertama ya, mestinya latihan pertama ini nanti bisa untuk masuk ke banyak ini ya, masuk ke banyak varian-varian program. Nggak cuma buat kalkulator, mungkin buat ngisi apa, kayak semacam update
data customer, data apa, gitu. Data mungkin nanti data untuk yang pengajarnya siapa aja, nanti kita bisa insert delete dengan cara dari form itu, form yang diinput oleh user seperti itu. Berarti paham ini sampai sini ya? Kita baru nyampe form, belum nyampe Iya, JavaScript. Berarti ini udah ya Pak? Sudah, oke. Terima Berarti kasih Pak. sudah berhasil ya berarti ini ya? Iya Pak, Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika enggak, kita sudah malam ya. Jam 10. Masih ada yang ingin bertanya? Monggo kalau masih bingung. Ulang tidak paham tampilkan semua. yang HTML yang pelajaran kita tadi, Pak. Gimana? Yang HTML pelajaran kita tadi. Kan ada dua, satu PHP, satu HTML. Betul. Tampilkan lagi, Pak. Oh, maksudnya yang tadi saya ituin. Iya, Pak, iya. Kalkulator kali Pak tadi. Bukan. Yang pertama kita bukan. belajar tadi. Tadi ada yang ada file Oh, HTML ya. dan ada file PHP mungkin maksudnya itu. Belum PHP kan kita bikin HTML tadi. Yang pertama itu Pak. Iya, yang pertama tadi. Sudah kelihatan? Iya, kondisi HTML, Pak, ya. Nah, ini kondisi HTML sama kondisi PHP, maksudnya gitu ya? Ya, yang kondisi HTML-nya saja, Pak. Ini kan isinya form doang. Isinya form doang ini. Tapi kalau misalnya nih kita nggak bikin dua file, misalnya kita di tempat di sini saja, maksudnya kita actionnya tuh di sini, kita kosongin aja nih. Tapi ini kita rubah menjadi jangan HTML tapi harus menjadi PHP. Kita save-nya menggunakan PHP ya. Iya, Pak. Misalnya ini kita satukan ya, ini kondisi ini kita satukan. Jadi antara form sama ini kita satukan. Kita copy aja. Ke HTML ini. Ini kan di atas form, di bawahnya hasil ya. Nah, kita kasih ini karena ini salah ya Mas Yan. Karena apa? Karena kita masih menggunakan HTML. Nggak bakal bisa kalau titik HTML ini. Makanya HTML ini murni HTML tok. Nggak ada menyangkut database, nggak ada menyangkut untuk variabel dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah membuat variabel, membuat database, nanti di sini nggak boleh HTML, tapi harus PHP gitu. Nggak bisa baca ya HTML. Nah, HTML ini nggak bisa baca PHP karena beda ini ya, beda jurusan gitulah, gitu. Kalau yang satu ke blok M, satunya lagi ke Rawamangun gitu, beda jurusan. Seperti itu. Nah, ini harus kita simpan dengan menggunakan PHP. Misalnya kita kasih BR ya, biar jeda antara hasil dan ininya kelihatan. Kemudian kita save lagi, kita change saja. Sini kita change. Yang PHP ini kan sudah nggak perlu ya, kita hapus. Karena kita satuin ya Pak Arbain ya. Pak Arbain masih ada? Masih, Pak. Masih nyimak, Pak. Oke, jadi kita satuin. Karena kita sudah gabung ya, biar nggak bingung. Kita jebaran. Kondisi .php. Nah, ini hasil kondisi ya. Nah, di sini tadi kan defaultnya kan rasep ya kalau nggak salah. Jadi karena di sini itu langsung kita buka, nanti langsung nilainya rasep. Kalau mau ini jangan rasep, S-nya itu kosong aja. Misalkan S-nya kalau kosong ini ya. Kalau kosong gimana kalau kosong? Tanda seru tadi, Pak. Ini aja NNBSP.
Mau nggak coba? Kayaknya nggak mau, harus kita tutup aja, nggak usah pakai echo ya. Kita tutup aja PHP-nya di sini. Dan kita buka lagi. Tujuannya buat ini ya, buat apa? Buat biar dia jadi HTML. Sini. Ini kalau kondisi default kosong. NBSP. Spasi lah, NBSP itu spasi. Jadi ini yang di sini blok sini tuh PHP sampai dari sini sampai sini doang. Ini sampai sini. Ini untuk menutup. Nah ini blank nih, kondisi blank. Nah kalau kita simpan, terus kita refresh yang ini, maka di sini nggak akan kelihatan nanti. Nah defaultnya kosong. Nah ini kan kita sudah terjemahin. Jadi tadi kan yang di blok ini itu semuanya ada di HTML apa kondisi.html. Kemudian di blok ini adanya di kondisi.php. Nah, kemudian kalau kita satukan ya seperti ini. Kita melaksanakan ngepost atau mengirimkan form ini ke tempat kita sendiri. Nah, tapi nggak mau ya. Kita nggak mau diblengin dia. Ternyata nggak mau diblengin. Jadi kita tulis aja di sini. Kondisi .php seperti usum ini tadi. Kita simpan lagi. Kita refresh lagi. Nah, coba kita ini. Masih nggak mau juga. Echo-nya itu. Was. Apa yang salah kira-kira teman-teman? Jika angka lebih sama from extend kondisi.php. Oh, ada yang tahu salahnya kenapa? Kondisi PHP tadi kan sudah dihapus, Pak. Iya, sekarang ini ada yang tahu. Tadi kan saya input ini, input angka ini nih. Saya enter. Di sini nggak nampil apa-apa. Kenapa? Karena masih satu kondisi. Nilainya itu, Pak. Ya, karena kondisi terakhirnya ini. Nggak nerjemahin apa-apa. Kondisi salahnya ini, kondisi salahnya. Nah, kalau kita masukkan angkanya nih, misalnya angkanya 80. Kondisinya apa? Ingat nggak? Ini 80 apa nih? Jahit jidan. Nah, itu. Oh, jahitan. Tadi saya nyebutnya kan angkanya asal, makanya kosong. Nih, angkanya asal tuh. Dia masuk ke kondisi terakhir. Di kondisi terakhir yaitu blank. Kayak gitu. Itu ya, Pak? Paham ya, insya Allah ya? Ya, mudah-mudahan, Pak. Emang rada ini ya. Rada jelimet, emang sudah mulai ke logika ya. Kalau sudah logika ini, kita bisa bermain logika di program ini untuk tujuan kita adalah untuk ini, untuk bukan memanipulasi data ya, untuk memanipulasi kondisi-kondisi itu. Nanti ini baru kecil ya, kalau skupnya udah besar, logika itu sangat bermain sekali untuk apa? Untuk normalisasi kantor seperti itu. Iya, mudah-mudahan bisa lanjut, Pak. Kenapa? Mudah-mudahan istiqomah, Pak. Iya. Amin, Ya. amin. Sedikit-sedikit aja, Nggak Pak. sangkut pinggang. Emang harus ini ya, harus sabar. Ulang-ulang, kalau perlu diulang-ulang aja. Iya, sabar dan Memahami ulang-ulang terus logika. istiqomah insya Allah. Kan angka 1000 ya, angka 1000 itu kan kondisinya kan 1000 itu ya 1000. Satunya itu konsisten atau istiqomah lah. Kemudian
Yang nolnya 1 itu mungkin attitude atau apa namanya, atau kepandaian atau menguasai sesuatu. Tapi kalau angka 1-nya nggak ada, otomatis kan semuanya 0. Konsistensinya nggak ada. Nah, gitu. Kemarin saya sempat upload status itu ada yang upload status kan 1000. Satunya itu angka 1-nya itu mewakili konsisten. Terus menerus, walaupun kita bodoh, tapi kalau kita konsisten, insya Allah lama-lama bisa istiqomah. Gitu. Oke. Sudah ya, cukup ya. Ya, cukup Pak, cukup Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila dalam mengajari masih banyak kekurangannya, karena kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.